Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di sini dengan saya, ya Pak Faisal ya, sebagai pengajar kimia untuk kelas 10 ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol. Jadi, hukum dasar sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, hukum dasar 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mol ya. Nah, untuk konsep mol ini ada dua, yaitu konsep mol 1 dan konsep mol 2. Nah, kali ini kita akan membahas konsep mol 1. Nah, pada modul yang saya gunakan ini, yaitu modul K13, ini ada 10 halaman, dan pembahasan di sini adalah konsep mol 1. Nah, tujuan pembelajaran pada modul ini, yang pertama adalah memahami persamaan reaksi kimia dan komponen-komponennya. Jadi, reaksi kimia itu seperti apa? Dan bagian-bagiannya, misalkan di reaksi kimia itu nanti ada namanya koefisien, ada namanya indeks, misalkan ada muatan, itu misal itu kalau reaksinya ionisasi, tetapi di sini lebih banyaknya reaksinya bukan ion ya, bukan senyawa ion, tapi senyawa molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua adalah memahami cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nah, jadi reaksi kimia itu harus disetarakan. Nah, sesuai dengan beberapa hukum yang sudah kita pelajari. Nah, terutama misalkan hukum Gay-Lussac ataupun hukum Avogadro, ya, yang dimana pada suhu dan tekanan yang sama, pada volume yang sama, gas yang memiliki volume sama itu memiliki molekul yang sama. Nah, dan juga misalkan kita kembali kepada hukum kekekalan massa, yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Jadi pijakannya juga hukum kekekalan massa. Jadi itu ada reaksi bolak-balik ya di sana untuk massanya. Tetapi untuk molekulnya itu lebih tepatnya kita menggunakan hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro. Nah, jadi penyetaraannya penting. Jadi kita kalau misalkan menggunakan hukum Avogadro, kita mengetahui molekul atau koefisiennya itu dengan perbandingan volume atau perbandingan molekul, maka kita akan mendapatkan perbandingan koefisien. Tapi di sini itu adalah suatu cara di mana kita tidak perlu membandingkan volume atau membandingkan molekul. Nah, cukup kita melihat berapa banyak atom sebelum reaksi dengan atom setelah reaksi, maka kita akan menambahkan koefisien. Nah, jadi nanti ada koefisien, ada indeks ya. Nah, jadi yang kita tambahkan tuh koefisien, nilai koefisien, bukan nilai indeks. Nah, ketika kita menambahkan nilai koefisien dan itu setara, nah itu jadi penyetaraan reaksi. Jadi cara ini merupakan untuk mengetahui perbandingan koefisien sehingga bisa mengetahui perbandingan volume tanpa kita melihat berapa volumenya. Itu dia. Oke, yang ketiga adalah dapat menghitung persentase massa unsur. Jadi suatu senyawa ya, misalkan glukosa C6H12O6. Nah, di situ kan ada beberapa unsur, yaitu unsur karbon, hidrogen, atau oksigen. Nah, kita mencari berapa massa persentase karbon di dalam glukosa. Nah, atau mencari berapa persentase hidrogen di dalam glukosa, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah memahami pengertian mol. Nah, mol itu apa? Nah, misalkan kita kembali flashback ke apa yang disampaikan oleh Amadeo Avogadro, yaitu 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi mol adalah nilai yang menjadi patokan untuk mengetahui banyaknya partikel. Nah, karena kita tidak bisa menghitung banyaknya, misalkan di dalam suatu ruangan, misalkan ruangannya 3x4 ya, atau suatu kamar 3x4, berapa banyaknya oksigen di dalam ruangan tersebut. Nah, itu banyak ya, sangat banyak ya, atau berapa oksigen yang kita hirup setiap 1 menit. Nah, itu banyak, sangat banyak sekali. Maka kita harus menggunakan pengukuran yang dimana itu mempermudah ya, mempermudah kita. Jadi misalkan gini, kita ingin saya analogikan ke beras ya, ke beras. Nah, antum menghitung, kalau misal kalian menghitung berapa banyaknya beras pada 1 liter, itu kan sangat sulit. Misalkan berapa banyak beras di dalam satu tempat, nah itu kan sangat sulit ya. Nah, lebih baik kita mengukur atau menghitung beras ini berapa kilo.
atau beras ini berapa liter. Nah, itu lebih baik untuk mengukur itu berapa kilo atau berapa liter. Nah, satuan digunakan untuk mempermudah mengukur atom itu adalah mol. Nah, jadi ini hipotesis yang sudah, atau bilangan Avogadro yang dihitung oleh Avogadro secara teoritis, bahwa 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi di dalam 1 mol itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau molekul. Itu dia. Nah, kemudian nomor 5 adalah dapat menentukan massa molar dan volume molar. Apa itu massa molar? Nah, jadi massa molar itu berhubungan dengan bilangan Avogadro. Nah, 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 1 mol itu berapa gram ya? 1 mol itu berapa gram. Nah, pijakan kita adalah standar dari karbon. Misalkan karbon, untuk mengukur 1 mol itu pada karbon cukup kita menimbang sebanyak 12 gram ya. Sebanyak 12 gram itu sama dengan 1 mol. Nah, berarti 12 gram banyaknya partikel karbon 12 gram itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kemudian kita melihat untuk satuan massa atomnya yang lebih kecil itu berapa satuan massa atom karbon. Satu atom karbon memiliki satuan massa ada 12 SMA. Nah, ini ada kesamaan antara 1 mol dengan 1 atom. Dan ini misalkan dihitung lebih detail lagi, rupanya 12 gram penggunaan satuan massa atom itu bisa kita gunakan untuk berapa massa 1 mol yang harus ditimbang gramnya. Itu bisa karena sama nilainya atau hampir sama. Itu dia. Kemudian volume molar itu adalah menghitung berapa banyak mol pada suatu senyawa gas ya, pada molekul unsur yang sifatnya gas atau molekul senyawa sifatnya gas. Karena kalau untuk yang senyawa atau molekul yang wujudnya gas itu sangat sulit kalau kita mengukur menggunakan massa. Ya, sangat sulit untuk mengukur massa. Maka sangat mudahnya adalah gas itu kita hitung volumenya. Nah, ketika kita menghitung volumenya, maka lebih mudah kita menghitung berapa molnya. Maka di sini berapa volume pada keadaan molnya itu berapa pada keadaan partikelnya. Jadi dia memiliki persamaan yang berbeda dengan massa molar, tapi sama-sama untuk berhitung berapa molnya. Oke, nah sekarang kita akan membahasnya satu persatu ya. Nah, pertama adalah persamaan reaksi yang A ini. Nah, jadi di sini dikatakan reaksi kimia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, beberapa jenis. Oke, coba kita menggunakan ini. Ya, beberapa jenis. Nah, maksudnya adalah diantaranya adalah reaksi pembakaran. Jadi reaksi kimia itu bisa terjadi karena proses pembakaran, karena ada reaksi dengan oksigen. Jadi misalkan kalian mendengar adanya reaksi pembakaran, atau misalkan membaca soal adanya reaksi pembakaran, itu artinya zat tersebut itu sedang bereaksi dengan oksigen ya. Zat tersebut sedang bereaksi dengan oksigen. Nah, tapi kasusnya pembakaran, bukan pemanasan ya, pembakaran. Nah, bukan diberi panas kemudian bereaksi dengan oksigen, tidak, tapi ini kasus pembakaran. Nah, kasus pembakaran ini bisa jadi misalkan kita membakar kertas, berarti kertas tersebut sedang bereaksi dengan oksigen. Nah, atau misalkan pada motor ya, motor itu ada bensin, kemudian ada pemantiknya ya, businya, pemantiknya. Nah, busi itu kan melepaskan elektron, dan elektron itu akan menyebabkan reaksi pembakaran di antara bensin dan oksigen. Nah, maka di situ ada katup oksigen. Untuk keluar masuknya oksigen diambil. Nah, kemudian terjadi pembakaran di dalamnya. Nah, berarti terjadi pembakaran antara bensin dengan oksigen. Nah, itu reaksi pembakaran ya. Oke, kemudian reaksi pembentukan. Nah, reaksi pembentukan adalah pembentukan suatu senyawa molekul dari unsur-unsur penyusunnya. Misalkan kita ingin membentuk air, maka kita harus membentuknya dari H2 dan O2. Nah, untuk membentuk air, itu dia. Kemudian reaksi penguraian.
Nah, penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Jadi misalkan kita ingin menguraikan H2O, berarti kita harus melakukan eksperimen atau perlakuan elektrolisis untuk memisahkan antara H2 dan O2. Nah, kemudian reaksi penetralan. Nah, reaksi penetralan itu adalah reaksi untuk menetralkan keadaan, misalkan keadaan asamnya. Nah, ini ada misalkan cuka asam. Nah, kemudian kita ingin menetralkan, kita bisa tambahkan natrium hidroksida atau kita tambahkan sabun sampai dia pada pH netral. Jadi, reaksi penetralan itu lebih kepada berapa derajat keasaman atau kebasaan, atau misalkan derajat netral ya, netral dari suatu senyawa. Nah, netral itu kan sekitar antara 6,7 sampai 8,6 atau lebih tepatnya 7 ya. Kemudian, suatu reaksi kimia pasti melibatkan zat-zat praksi atau reaktan. Nah, jadi suatu reaksi itu oke, misalkan di dalam suatu reaksi, misalkan reaksi kekekalan massa itu kan ada Hg plus O2 menjadi HgO. Jadi merkuri merah ya. Jadi HgO itu merkuri merah. Ini merkuri. Nah, atau namanya hidrogerium ya. Kemudian oksigen. Nah, ini bereaksi menjadi merkuri oksida atau merkuri quartz ya. Ini merkuri yang wujudnya itu warnanya putih gitu. Kemudian ketika dia bereaksi dengan oksigen, dia menjadi merkuri yang warnanya merah. Nah, pada reaksi ini ada persamaan reaksi ya. Ini namanya persamaan reaksi. Jadi adanya tanda ini artinya adanya proses. Nah, tanda panah ini menandakan adanya proses. Nah, proses ini menyatakan bahwa terjadi suatu reaksi. Nah, ketika proses ini terjadi, maka yang ada itu adalah sebelum proses dan setelah proses, atau sebelum reaksi, setelah reaksi. Nah, ini sebelum reaksi. Hg dan O ini adalah sebelum reaksi. Sebelum reaksi. Nah, kemudian mereka kita adakan terjadi suatu aktivasi ya, teraktifkan sehingga mereka saling bereaksi, dikarenakan bisa jadi didekatkan ataupun terjadi proses pembakaran, ada pemantiknya, ataupun terjadinya gas, jadi pemanasan, jadi pergerakan cepat sehingga terjadinya aktivasi. Nah, ini HgO ini adalah setelah reaksi atau hasilnya setelah reaksi. Nah, ini dia. Nah, sebelum reaksi ini disebut ya, zat atau senyawa sebelum reaksi ini disebut dengan reaktan ya, disebut dengan reaktan. Jadi Hg dengan O2 ini disebut dengan reaktan. Nah, reaktan ini adalah zat sebelum reaksi atau zat pereaksi ya. Zat pereaksi ini nama lainnya saja ya. Jadi tapi nama lain ini biasa digunakan di dalam soal. Misalkan suatu reaktan. Nah, jadi ketika kalian membaca itu atau mendengar guru menyebutkan reaktan, itu artinya ada zat sebelum reaksi. Nah, atau zat pereaksinya apa? Nah, ke reaktan, kemudian ada lagi namanya produk atau hasil reaksi. Jadi HgO ini disebut dengan produk. Nah, produk ini adalah hasil reaksi. Jadi misalkan dikatakan suatu reaktan bereaksi kemudian menjadi produk ini, nah itu artinya di reaktan adalah zat bereaksi. Seperti itu ya. Nah, kemudian reaksi terletak di ruas kiri, ini tadi saya jelaskan, diibaratkan sebagai bahan baku industri ya. Sedangkan hasil terletak pada di ruas kanan, diibaratkan sebagai produk industri. Nah, proses yang terjadi pada reaksi kimia adalah perubahan zat-zat pereaksi reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi produk. Nah, jadi zat-zat pereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi. Nah, tanda panah itu prosesnya ya. Tanya prosesnya. Nah, prosesnya bisa banyak ya. Nah, saya tidak membahas bagian prosesnya. Yang lebih bahas adalah
persamaannya, bagaimana menyamakan suatu reaksi, karena itu akan berpengaruh bagaimana kita mencari volume, bagaimana kita mencari molekulnya, partikelnya, atau bagaimana kita mencari mol. Nah, sementara itu persamaan yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara zat-zat reaksi dan zat-zat hasil reaksi disebut persamaan reaksi. Jadi kita akan membahas secara kuantitatif di sini, bukan secara kualitatif. Kalau kualitatif maka kita akan bahas prosesnya gimana, ya. Nah, tapi kita akan bahas secara kuantitatif. Kuantitatif itu artinya perhitungan, ya. Nah, dalam persamaan reaksi dikenal istilah koefisien reaksi dan indeks. Nah, ini yang penting. Jadi pada suatu persamaan itu ada koefisien dan indeks. Nah, indeks itu tidak bisa dirubah, ya. Nah, ini yang biasa terjadi pada peserta didik itu mengubah indeks gitu. Indeksnya diubah. Itu nggak bisa, indeksnya diubah itu nggak bisa. Dan salah meletakkan koefisien. Nah, nanti saya akan mencontohkan bentuk kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sehingga kalian bisa mengetahuinya dan tidak menggunakan hal tersebut, ya. Nah, koefisien reaksi adalah angka yang terletak di sebelah kiri suatu unsur atau molekul. Nah, jadi angka terletak pada sebelah kiri. Dan ini juga koefisien kita sudah bahas di hukum dasar kimia 3, yaitu Amelia-Avogadro, bahwa perbandingan volume itu memang perbandingan koefisien. Nah, jadi angka sebelum suatu senyawa, dan dia menyatakan banyaknya senyawa tersebut berdasarkan angka tersebut. Nah, sedangkan indeks adalah angka yang terletak di sebelah kanan bawah, ya, suatu unsur atau kelompok unsur gugus. Jadi indeks itu sebelah kanan bawah, dan dia menyatakan banyaknya unsur yang saling berikatan, ya. Banyaknya unsur yang saling berikatan. Sedangkan koefisien tidak. Koefisien hanya menyatakan banyaknya senyawa tersebut, atau banyaknya molekul unsur tersebut, atau banyaknya molekul monoatomik tersebut. Nah, sedangkan kalau indeks itu menyatakan bahwa banyaknya unsur yang digunakan untuk berikatan dengan senyawa pada unsur yang sama, atau banyaknya unsur yang digunakan untuk berikatan pada unsur yang berbeda membentuk suatu senyawa. Nah, jadi pengertian beda dan maka peletakannya juga beda. Nah, ini contoh, ya. Nah, contoh ini saya kok di sini, ya, langsung aja. Kalau di sini dia ada suatu contoh reaksi pembentukan amoniak tersebut melibatkan nitrogen, hidrogen dengan amoniak, ya. Nah, zat reaksi atau reaktannya adalah N2 dan H2, sedangkan produknya adalah NH3. Nah, saya akan mengambil contoh ini untuk menjelaskan mana yang disebut dengan indeks, ya, mana yang disebut dengan koefisien. Nah, jadi bagaimana menyetarakan. Jadi kita akan menghilangkan koefisiennya dan bagaimana penyetaraannya yang bisa terjadi. N2, H2 dan NH3, ya. Jadi N2 plus H2 menjadi NH3. Nah, tadi ada 3 di sini, kemudian ada 2 di sini. Nah tadi di modul itu sudah dinyatakan N2 dan H2 adalah reaktannya atau zat sebelum reaksinya, atau zat-zat yang saling bereaksi, yang akan bereaksi. Nah, sedangkan NH3 itu ada hasilnya setelah proses atau produknya. Itu dia. Nah, kemudian angka 3, angka 2 itu apa sih? Nah, untuk koefisien itu ya berada sebelum suatu molekul unsur atau molekul senyawa atau molekul monoatomik. Berarti angka 3, ya. Angka 3 ini adalah koefisien. Nah, koefisiennya 3 untuk H2. Sedangkan angka 2 ini, nah ini 3, ya. Ini koefisien untuk NH3 2, ya. Sedangkan N2 nya ada nggak koefisiennya? Kalau kita lihat tuh nggak ada, kan. Nah, tetapi dia ada sebenarnya, cuma nggak ditulis.
ya dia ada. Berapa koefisiennya? Ini ada nih sebenarnya nih, cuman nggak ditulis koefisien. Jadi kalian harus tahu ketika koefisien itu tidak ditulis, nah itu artinya koefisiennya adalah 1 ya. Ketika tidak ditulis itu artinya koefisiennya adalah 1, berarti N2 koefisiennya 1. Nah kemudian kita akan ke arah pengertian dulu sebelum kita membicara masalah indeks. Nah koefisien pada N2 itu adalah 1, itu menyatakan bahwa molekul unsur N2 itu 1 ya, molekul unsur N2 itu adalah 1. Nah, di sini molekul unsur adalah 1. Sedangkan pada H2 itu ada memiliki koefisien 3, itu artinya molekul unsur H2 ada 3 ya. Molekul unsur H2 ada 3 molekul unsurnya. Nah, untuk H2 ada 3. Jadi H2-nya ada H2, H2, H2 gitu ya. Nah, karena ada jadi senyawa molekul unsur H2 ada 3. Nah, pada reaksi ini, sedangkan senyawa molekul unsur N2 ada 1. Nah, jadi 1 itu akan bereaksi dengan 3 molekul unsur pada H2. Nah, maka terciptalah, bukan tercipta, terbentuklah NH3. Nah, di sini dikatakan koefisien NH3 itu adalah 2 ya. Koefisien NH3 adalah 2. Nah, ini koefisien ini menyatakan apa? Interpretasinya apa? Interpretasinya adalah senyawa molekul senyawa ya, molekul senyawa bukan senyawa. Molekul senyawa NH3 itu ada 2. Jadi NH3-nya ada 2. NH31, NH32 ada 2 dia. Nah, itu pengertian dari koefisien atau kegunaan dari koefisien menyatakan jumlah molekulnya ada berapa secara perbandingan, itu dia. Oke. Kemudian indeks. Nah, sini saya hapus dulu ya. Nah, ini kecilkan dulu nih. Nah, sekarang indeks. Indeks itu yang mana? Indeks itu terlihat adalah angka yang paling kecil di sebelah kanan, bagian bawah. Nah, berarti indeks itu ini ya. Nah, ini namanya indeks pada N2. Indeks. Nah, ini juga indeks nih pada H, pada hidrogen. Indeks. Nah, ini juga indeks. Indeks. Nah, indeks itu menyatakan apa sih? Nah, indeks itu menyatakan bahwa N-nya itu ada 2. Nah, kalau tadi koefisien N2-nya ada 1, atau misalkan H2-nya untuk koefisien H2-nya ada 3. Nah, kalau di sini N-nya ada 2. Nah, jadi ada 2 nitrogen, ada 2 N ya, ada 2 N yang saling berikatan. Nah, ini ikatan kovalen rangkap 3 ya, sudah pernah kita pelajari ya, ikatan kovalen rangkap 3. Jadi indeks itu menyatakan banyaknya unsur atau banyaknya atom untuk membentuk N2 ya, untuk membentuk N2. Nah, sedangkan pada H2 berarti atom H-nya ada 2 juga. Nah, ini kita ikatkan. Nah, jadi indeks itu menyatakan juga adanya ikatan ya, adanya ikatan. Ini kovalen rangkap tunggal ya. Nah, jadi hanya ada 2 yang saling berikatan. Nah, di sini NH3. Nah, NH3 gimana? Apakah hanya 3-nya berikatan? Tidak. Nah, di sini menyatakan hanya ada 3 dan dia saling berikatan dengan N. Dia hanya menyatakan hanya 3. Cuman pengikatannya itu sesuai dengan apa yang sudah pernah kita pelajari di ikatan kovalen.
atau ikatan kimia. Jadi N-nya hanya ada 3 ya. Nah, ini berikatan dengan N dia. Ini namanya indeks. Nah, jadi dia menyatakan banyaknya unsur yang berikatan pada suatu senyawa. Nah, kalau koefisien beda. Kalau koefisien dia menyatakan banyaknya molekul unsur atau molekul senyawa pada persamaan tersebut. Jadi misalkan koefisien H2-nya ada 3, 1, 2, 3. 3. Ini kalau di NH3-nya ada 2, NH3 1, NH3 2. Kalau di sini N2-nya ada 1. Ini namanya koefisien. Kalau indeks itu dia ke ikatan kimia. Oke. Itu untuk indeks dan koefisien. Nah, sekarang bagaimana kita menyetarakannya? Oke, ini saya sekarang hapus. N2 H2 dengan NH3. Nah, jadi ini adalah keadaan Nah, jadi ini persamaan reaksi dasar ya untuk pembentukan amoniak. Jadi N2 direaksi dengan H2 menjadi NH3. Ini yang belum ada koefisiennya. Nah, kenapa ini perlu ada koefisien? Karena banyaknya atom sebelah kiri itu tidak sama dengan banyaknya atom sebelah kanan. Nah, bisa kita lihat misalkan untuk N-nya, N sebelah kiri itu ada berapa? Ada 2. H ada berapa? Ada 2. Nah, sedangkan N sebelah kanan itu ada 1. Nah, H-nya ada 3. Nah, artinya dari banyaknya unsur sebelum reaksi dengan setelah reaksi ini tidak sama. Banyak unsur sebelum reaksi dengan setelah reaksi ini tidak sama. Dan ini kalau kita hitung dengan massa atom saja ya, misal N-nya ada 2, H-nya ada 2, kemudian kita tambahkan massanya saja, SMA-nya ada 1 massa atom kita tambahkan, kemudian yang NH3 kita tambahkan, ini enggak sama, berarti tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Ya, kalau kita hitung hanya 1 massa atomnya saja itu tidak sesuai dengan hukum kekekalan massa. Nah, jadi kita kembali karena memang dasar untuk penyetaraan reaksi adalah hukum kekekalan massa. Nah, untuk itu gimana? Perlu kita memberikan suatu koefisien, ya. Perlu kita memberikan suatu koefisien, baik itu di N2-nya sebelum N2 atau sebelum H2 atau sebelum NH3, sehingga dia sama banyaknya atom sebelah kiri dan atom sebelah kanan. Oke. Banyak metode yang digunakan oleh para guru untuk menentukan penyetaraan reaksi ini. Nah, menentukan penyetaraan reaksi ini. Dan saya akan menjelaskan yang ada di dalam modul, cuman saya ada metode sendiri ya. Nah, saya ada metode sendiri untuk menyetarakan reaksi ini. Penyetaraan reaksi. Nah, kalau dari saya sangat mudahnya adalah gini. Nah, bagaimana sih supaya sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama? Itu intinya itu saja gitu. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Dan kita hanya memberikan nilai koefisien saja. Nah, nilai koefisien saja yang harus kita berikan. Nah, indeksnya tidak perlu kita ubah ya. Pada penyetaraan reaksi, nah itu misalkan cara saya itu bagaimana caranya. Nah, tinggal diberikan koefisien saja, bukan indeksnya nggak perlu diubah ya. Jadi di dalam suatu persamaan reaksi indeks itu jangan diubah.
Saya ulangi lagi, indeks itu jangan dirubah. Ini dia. Bagaimana untuk menyamakannya? Ya udah, misalkan yang kurang mana itu. Nah, di sini yang kurang adalah nitrogen, yang di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Ya udah ditambahin gitu. 2. Nah, tambahin 2. Perhatiin dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Sama enggak? Sama. Nah, kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Sama, beda nggak? Beda. Nah, yang n-nya sudah sama tapi hanya masih beda ya. Nah, untuk menyetarakan H gimana? Yang kurang mana? Yang H sebelah kiri kan? Ya udah dikali berapa? Dikali 3 jadinya. Nah, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita lihat untuk banyaknya nitrogen dan hidrogen sebelah kiri, dan karena sudah sama kan. Nah, ketika sudah sama berarti persamaan reaksi ini sudah namanya setara ya, sudah setara. Oke. Kemudian saya akan berikan contoh peletakan koefisien yang kurang tepat. Misalnya seperti ini ya, N2 plus H2. Nah, jadi peletakannya itu dia misalkan ingin menyamakan H-nya dulu ya. Nah, H-nya dulu misalkan di sini 3, kemudian ditambahin N2H3. Nah, di sini sudah ditulis 3. Nah, 3 kali 2 kan 6 kan? Nah, di sini ditulis N2H3. 2 kali 3 juga 6. Nah, itu dia. Nah, ini penulisannya salah ya. Penulisan koefisien di tengah-tengah seperti ini. Nah, di antara unsur yang membentuk suatu senyawa ini adalah salah. Nah, salah ya. Kenapa salah? Karena jadi seolah-olah ikatannya terputus dikarenakan koefisien. Nah, padahal ikatan bisa terputus itu bukan karena koefisien. Misalkan karena adanya energi yang lain dari lingkungan ke sistem, bisa berupa panas, bisa berupa pembakaran, dan bisa berupa listrik. Nah, dan banyak. Dia bukan karena koefisien. Jadi salah ya, salah besar kalau kita meletakkan koefisien pada bagian tengah di antara senyawa yang senyawa ya, pada bagian tengah senyawa ya. Itu dia, itu salah, itu dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu contoh 1, ini contoh 2. Nah, contoh 2 juga menyatakan reaktan dan produk ya. Nah, kita langsung saja ke penyetaraan persamaan reaksi, dan ini menurut modul ya. Nah, saya akan menjelas menurut modul ini seperti apa. Nah, penyetaraan persamaan reaksi, menyetarakan persamaan reaksi sederhana. Jadi di sini ada namanya sederhana yang komplit, tapi intinya sama saja. Persamaan reaksi dikatakan setara bila jumlah atom-atom zat reaksi sama dengan jumlah atom-atom zat hasil reaksi ya. Jadi jumlah atomnya harus sama sebelum dan sesudah. Jika jumlah atom-atom zat reaksi belum sama dengan jumlah atom-atom zat hasil reaksi, maka perlu dilakukan penyetaraan reaksi. Jadi kita lihat dulu atomnya sudah sama belum. Nah, kalau belum berarti harus ada penyetaraan. Kalau sudah ya nggak perlu. Nah, jadi kalau sudah, ngapain kita menyetarakan? Kan sudah setara. Nah, untuk persamaan reaksi sederhana, penyetaraan dapat dilakukan dengan mudah jika koefisien senyawa yang memiliki rumus molekul rumit dianggap sama dengan 1. Jadi, untuk persamaan reaksi sederhana, penyetaraan dapat dilakukan dengan mudah jika koefisien senyawa memiliki rumus molekul rumit dianggap sama dengan 1. Jadi ini menurut modul ya. Jadi koefisien senyawa yang rumit dianggap 1. Yang rumit itu gimana? Yang kompleks. Jadi senyawa yang kompleks yang terdiri dari beberapa unsur untuk membentuk senyawa tersebut. Nah, setelah koefisien senyawa yang memiliki rumus molekul rumit dianggap sama dengan 1, kita tinggal menyamakan jumlah atom-atom masing-masing unsur yang lain, baik di ruas kiri maupun kanan. Ini kanan dan kiri, intinya sama ya. Contoh, misalkan pada persamaan reaksi tersebut, pada N2H2NH3 yang tadi saya juga sudah bahas ya, senyawa yang memiliki rumus molekul rumit, nah di sini rumitnya mana? Yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda.
N dan H kan, NH3 kan. Nah, oleh karena itu koefisien NH3 dianggap sama dengan 1. Jadi ini dianggap 1. Nah, ini cara penulis modulnya. Selanjutnya kita samakan jumlah atom N dan H di ruas kiri dan kanan. Ketika ini 1, nah kita samakan agar N-nya juga 1 sekali setengah kan. Ini jadi 3 dikali 3/2. Nah, oleh karena koefisien reaksi harus berupa bilangan bulat, ini kan pecahan ya. Nah, supaya bilangan bulat jadi dikali gitu. Dikali berapa? Dikali 2. Nah, ketika dikali 2, dia menjadi N2, 3H2 dan N2NH3. Nah, jadi kurang lebih jawabannya sama ya. Nah, kemudian C3H8 dan O2, CO2H2O. Nah, kita melihat yang sulitnya mana? Yang rumit. Yang rumit itu bisa C3H8, bisa H2O, bisa CO2. Tapi kita harus milih salah satunya. Nah, pilih salah satunya, bisa kita pilih C3H8. Jadi C3H8 kita anggap 1. Ketika ini kita anggap 1, maka yang lain menyesuaikan, penyesuaian. Nah jadi hasil akhirnya adalah C3H8, 5O2, 3CO2 dan 4H2O. Itu dia. Nah, di sini ada catatan, koefisien yang bernilai 1 tidak perlu ditulis. Jadi angka 1 ini nggak perlu ditulis ya. Cukup C3H8. Jadi kita ketika ada suatu senyawa yang tidak ada koefisiennya, itu kita tahu bahwa senyawa tersebut ada 1. Itu dia. Nah, kemudian BaCl2 juga sama ya. Nah, ini juga dianggap sulitnya mana? Bisa BaCl2, bisa Al2SO4 3. Nah, tapi di sini BaCl2 ada 2 unsur, tapi kalau Al2SO4 3 ada 3. Ini 2, ini 3. Jadi bisa Al2SO4 3 atau BaSO4. Nah, bisa pilih salah satu. Nah, kita pilih misalkan di sini Al2SO4 3. Nah, didapatnya persamaan reaksi seperti ini ya. Nah, begitu juga Al4PO4. Nah, kita anggap yang mana sebagai yang rumit. Nah, itu bisa. Ini cara penulis modul. Kemudian menyetarakan persamaan reaksi yang rumit. Nah, jadi tadi sederhana dengan cara kita melihat yang kompleks, senyawa molekul yang kompleks. Nah, jadi ketika molekul kompleks itu kita anggap koefisien 1 dan yang lain harus disesuaikan. Nah, persamaan reaksi yang rumit dapat disetarakan dengan cara matematis, yaitu menggunakan permisalan. Langkah-langkah menyetarakan persamaan reaksi yang rumit adalah sebagai berikut. 1. Menambahkan koefisien reaksi yang dinyatakan dengan peubah, misal A, B, C, dan seterusnya. Jadi koefisiennya kita ganti dengan bentuk aljabar, jadi bentuk huruf. Nah, huruf itu kita hitung nanti secara aljabar ya. 2. Menyamakan jumlah tiap atom di ruas kiri dan kanan. Nah, sama kan? Atomnya harus sama. 3. Menyelesaikan beberapa persamaan matematis yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Nah, jadi dibuat suatu persamaan yang bisa nanti kita substitusi atau eliminasi. Nah, ini adalah menyetarakan persamaan reaksi yang rumit ya. Tadi ada beberapa langkah. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soal pertama, misalkan tentukan nilai ABCDE. Jadi ABCDE ini adalah koefisien, cuman kita tidak mengetahui berapa koefisiennya. Jadi kita ganti dengan huruf ya. Jadi nanti akan seperti bentuknya persamaan matematis. Nah, jadi KOH, Cl2, KCl, KClO3 dengan H2O masing-masing senyawa kita berikan koefisien yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menjawabnya, nah patokan kita itu pada setiap unsur. Nah, di sini pada setiap unsur. Nah, pada setiap unsur, nah kita berikan untuk patokannya adalah sebelah kiri. Jadi sebelah kiri menjadi patokan. Misalkan K sama dengan A. Nah, ini A kan sama dengan itu artinya prosesnya ya, C plus D. Jadi K ini dikali C, ini D kan, jadi C plus D.
O, begitu juga A, 3D plus E. Nah, 3D-nya ini dari indeksnya ya. Jadi 3 ini dari indeksnya dikali D dan plus E. Nah, kemudian H ini sama dengan 2E. Nah, 2 ini adalah indeksnya H pada H2O. Ya, pada H2O ini indeksnya dikali E. Nah, kemudian CL. Nah, CL indeksnya B itu ada 2, CL-nya 2B sama dengan C plus D. Nah, selanjutnya misalkan salah satu koefisien huruf dengan bilang 1, misal A sama dengan 1. Jadi pengandaian ya, pengandaiannya salah satu dari koefisien huruf tadi kita anggap 1. Nah, di sini yang kita anggap 1 adalah A. Nah, jadi ketika A itu kita anggap 1, maka untuk menghitung E-nya bisa. Nah, karena kan di sini kan A sama dengan 2E ya. Jadi E-nya sama dengan setengah. Oke, didapatkan. Nah, kemudian persamaan 1 dan 4. Jadi A-nya 1, E-nya setengah sudah dapat. Nah, persamaan 1 dan 4 kita bisa gunakan untuk mencari nilai B ya, untuk mencari nilai B. Karena di sini A sama dengan C plus D. Nah, di sini C plus D sama dengan 2B. Nah, jadi ada yang sama di sini, yaitu C plus D. Ya, C plus D. Karena C plus D yang sama, berarti bisa kita gunakan substitusi ya. Substitusi. Jadi, kita ganti nilai C plus D dengan A. Ya, jadi kita substitusikan persamaan 1 dan 4. Jadi A sama dengan 2B. Nah, kemudian permisalan tadi A sama dengan 1, jadi B-nya sama dengan setengah. Jadi E setengah, B setengah ya. Nah, kemudian untuk persamaan kedua, kita menghitung D. Nah, A-nya kan sudah permisalan, E-nya juga setengah ya. E-nya tadi sudah dapat setengah, yang A sama dengan 2E. Nah, jadi kita masukkan. Nah, jadi 1 min setengah 3D. Ini setengah, 3D sama setengah, jadi D-nya 1/6. Dapat kan? Kemudian persamaan 1, A sama dengan C plus D. Nah, untuk mencari C, D-nya sudah dapat, A-nya sudah dapat, C-nya 5/6. Nah, dengan demikian kan dapatnya A1, B setengah, C 5/6, D 1/6, dan E sama dengan setengah. Nah, ini nilainya pecahan. Nah, sedangkan untuk koefisien itu bilangannya harus bulat ya, bulat dan sederhana. Kalau pecahan berarti kita ubah dulu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Dengan mengalihkan salah satu angka yang dimana ketika kita kalikan semuanya bisa menjadi bilangan bulat dan sederhana ya, waktu paling kecil perbandingannya. Nah, di sini ada setengah, 5/6 setengah. Jadi sebaiknya kita kalikan dengan 6 ya, karena nanti kalau dengan penyebutnya 2, kalau dikali 6 itu jadi 3, kalau 6 jadi 1 ya. Jadi semuanya habis jadi bilangan bulat, sehingga menjadi A6, B3, C5, D1, dan E3. Nah, itu caranya ya, cara untuk persamaan reaksi yang rumit. Kita menggunakan koefisien tapi huruf, nanti kita ubah menjadi angka. Nah, namun salah satu hurufnya kita anggap itu koefisiennya 1, sehingga bisa dihitung. Nah, kemudian yang C, menghitung persentase massa unsur. Nah, oke, kita bahas yang C ya. Setiap senyawa memiliki rumus kimia spesifik ya. Misalkan glukosa C6H12O6, atau misalkan garam dapur NaCl. Kemudian misalkan kloroform CHCl3. Nah, jadi suatu senyawa itu memiliki rumus yang unik atau spesifik. Jadi kita tidak bisa menyamakan antar satu senyawa dengan senyawa lain sebelum kita teliti. Nah, misalkan di sini H2O air itu adalah H dan O, H2O. Nah, sedangkan untuk hidrogen peroksida saja yang sifatnya asam itu beda, H2O2. Nah, jadi dia beda dengan H2O walaupun unsur penyusunnya sama dan sifatnya juga beda. Amonia NH3. Oke.
Kemudian selain menunjukkan jumlah dan jenis unsur penyusunnya, rumus kimia juga menunjukkan perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya. Jadi dengan ada rumus kimia kita bisa mengetahui berapa massa unsur penyusunnya atau banyaknya jumlah unsur dalam bentuk senyawa tersebut. Misalnya di sini kan C6H12O6, berarti C-nya ada 6. Nah, dibanding H2 hanya ada 12, O-nya ada 6. Nah, di sini juga kita bisa lihat masanya kalau kita kalikan dengan satuan massa atomnya, AR-nya ya, atau MR-nya. Untuk menghitung persentase massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa dapat digunakan urus berikut. Jadi persentase jumlah atom unsur, jumlahnya berapa, indeksnya berapa, dikali AR-nya, nah dibagi MR seluruhnya ya, keseluruhan senyawanya, baru dikali 100%. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui massa atom relatif itu H sama 1, C12, N14, dan O16. Ini massa atom relatifnya. Tentukan persentase massa unsur-unsur penyusun glukosa molekul C6H12O6 dan urea dengan molekul CONH22. Nah, itu dia. Nah, jadi kita lihat misalkan C berapa persen, H berapa persen, dan O berapa persen pada glukosa. Nah, begitu juga pada urea. C-nya berapa persen, pada ureanya berapa. Nah, untuk menghitung persentasenya, kita hitung dulu berapa MR-nya pada glukosa. Nah, jadi kita kalikan dengan banyak indeks ya. Misalkan kita untuk menghitung MR ini ARC dikali indeksnya berapa, ARH dikali indeksnya berapa, ARO dikali indeksnya berapa, didapatkanlah nilai 180. Nah, kemudian baru kita mencari persentasenya masing-masing. Misalkan C-nya kan 12 kan, nah dikali 6, nah kemudian dibagi dengan MR-nya baru dikali 100%, didapatkan 40%. Nah, begitu juga. Nah, untuk H didapatkan 6,67%. Nah, untuk mencari O bisa caranya seperti ini atau langsung dikurangin, kan hasil persentase 100% ya. Nah, dikurangin dapatkan 53,3%. Nah, begitu juga untuk soal nomor 2 ya. Yang kedua juga gitu. Pertama kita mencari dulu berapa MR dari urea. Nah, dia melihat indeksnya. Nah, cuman sedikit di CONH22 indeksnya di sini ada 2 ya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ya. Nah, di sini CO dalam kurung NH22. Nah, kalau untuk C udah jelas ini 1 indeksnya ya. O juga 1. Nah, untuk NH22 ini di sini ada kurung. Gimana nih? Nah, pertama kita lihat kurungnya dulu ya. Kita pisahkan dulu nih. NH22. Nah, ini artinya bahwa NH2-nya atau senyawa molekul senyawa NH2 itu ada 2 ya. Molekul senyawa NH2 itu ada 2. 1, 2. Nah, dengan kita mengetahui bahwa pengertian NH2 kurung 2 itu artinya NH2 molekul senyawanya ada 2. Nah, kita bisa menentukan banyaknya unsur N ada berapa. Nah, berarti di sini ada 2 kan, ditambahin aja. Nah, kalau hanya ada berapa? 2 tambah 2 ada 4. Nah, seperti itu yang harus kita pahami. Oke, maka N-nya dikali 2 dan H-nya dikali 4, didapatlah ini 60. Nah, kemudian baru kita cari persentase satu, C berapa, O berapa, N berapa, H berapa.
Nah, bisa kalian lihat persentasenya ya. Oke, itu. Kemudian contoh soal ketiga. Nah, di sini 102 gram NH3, tentukan massa masing-masing unsur penyusunnya. Nah, jadi yang diketahui di sini bukan persentase, tetapi massa amoniaknya ada 102 gram. Nah, yang kita diminta mencari, tentukan massa masing-masing unsur penyusunnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan berbagai cara ya. Kita bisa menggunakan cara mol. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan kekekalan massa, tapi belum tepat ya, karena perbandingan massa dengan perbandingan koefisien itu beda. Nah, oke. Atau kita juga bisa menggunakan cara ini, perbandingan. Jadi kita anggap persentase. Oh, ini ada. Ini caranya ada nih. Apa ya? Jadi selain menentukan persentase massa unsur dalam suatu senyawa, jadi selain kita menghitung persentase, kita juga bisa menghitung senyawa. Jadi persentasenya diganti senyawa, massa senyawa. Kita juga bisa menentukan massa unsur-unsur senyawa dengan rumus berikut. Jadi massa unsur, jumlah atomnya sama, yang seperti di atas, dikali massa senyawa. Jadi kita bisa menghitung massa unsur menggunakan rumus ini. Berarti yang 102 gram itu adalah massa senyawa ya. Massa senyawa. Kita tinggal mencari MR-nya berapa, MR dari NH3. Kemudian kita tentukan AR-nya apa yang mau dicari, apakah N atau H. Nah, MR-nya 17 ya, 17. Nah, kemudian yang kita mencari adalah nilai N. Jadi N 14 dibagi 17 kali 102, dapatkan 84 gram. Untuk mencari H-nya tinggal dikurangin saja. Nah, 18 gram. Oke. Nah, sekarang kita akan memasuki pengertian mol. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan istilah lusin ya. Nah, satu lusin itu misalkan 12, satu kodi atau satu gross untuk menghitung jumlah benda. Jadi untuk menghitung jumlah benda, misalkan kita ingin membeli sendok ya, itu nggak perlu kita bilang beli 12 sendok. Nah, cukup kita beli satu lusin sendok. Nah, maka penjual akan mengasih 12 sendok karena pengertian satu lusin itu 12. Nah, satu kodi atau satu gross untuk yang satu kodi itu 20 ya. 20 lembar, satu gross itu sebanyak 12 lusin atau 144 buah. Jadi misalkan kita ingin beli sendok itu, kita ingin beli sendok satu gross, maka dia akan memberikan 12 lusin, yang dimana satu lusinnya adalah 12, berarti 12 kali 12 ada 144 sendok. Nah, namun apakah satuan-satuan benda tersebut dapat digunakan untuk menghitung jumlah partikel yang kecil? Enggak. Nah, karena partikel yang kecil itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan belum ada suatu alat untuk menimbangnya atau neraca untuk menimbangnya. Cuman sekarang alhamdulillah sudah ada, yaitu menggunakan spektrometer. Nah, spektrometer, makanya sekarang ada namanya isotop, suatu unsur yang sama tapi memiliki massa yang berbeda. Nah, tapi ini menghitung partikel, banyaknya beda ya. Kalau spektrometer itu adalah melihat kelimpahan dan massa atomnya. Tapi ini melihat jumlah partikelnya pada saat adanya ilmu-ilmuwan dahulu seperti Anthony Lavoisier, Avogadro, ataupun Gay-Lussac. Nah, itu belum ada suatu alat. Nah, jadi mereka menggunakan secara teoritis matematis. Nah, satu mol adalah banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel 12 gram atom C12. Hasil penelitian yang dilakukan seorang ilmuwan bernama Joseph Loschmidt. Joseph Loschmidt itu adalah ilmuwan Jerman ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan bilangan Loschmidt juga untuk menghormati ilmuwan Jerman ini. Penelitian tersebut juga diperkuat oleh Avogadro. Jadi Joseph Loschmidt sudah melakukan penelitian. Nah, kemudian diteliti lagi oleh Avogadro. Avogadro itu adalah ilmuwan Italia. Nah, Joseph Loschmidt itu Jerman, sedangkan Avogadro Italia. Jadi mungkin ada informasi mengenai penemuannya, kemudian dilakukan di tempat masing-masing.
Nah, penelitian tersebut diperoleh oleh Avogadro menunjukkan bahwa dalam 12 gram atom C12 terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 butiran atom. Nah, jadi Avogadro bukan menimbang ya. Nah, karena sangat-sangat kecil, jadi dihitung secara matematis. Nah, jadi nggak mungkin bisa kita menimbang atom karena sangat-sangat kecil. Jadi ini menggunakan eksperimen pada saat itu, misalkan eksperimen minyak pada elektron, nah J.J. Millikan, dan beberapa pengetahuan yang sudah ditemukan oleh ilmunya lain. Nah, kemudian dihitung secara matematis oleh Avogadro, didapatkanlah bahwa sebanyak 12 gram atom karbon 12 SMA, satuan massa atomnya, itu terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 butiran atom. Nah, sehingga 1 mol L partikel ini 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini jadi patokan ya, patokan banyaknya dalam 1 mol. Nah, oke, kemudian kita akan membahas massa molar. Massa molar adalah massa dari 1 mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif AR untuk atom, untuk massa molekul relatif MR untuk senyawa. Jadi ini berhubungan dengan bilangan Avogadro sebenarnya. Nah, jadi Avogadro itu ingin mengukur berapa 1 mol. Tapi dia sudah menetapkan 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, 1 mol ini jika digunakan karbon itu sebanyak 12 gram. Jadi 12 gram karbon itu sebanyak 1 mol. 12 gram karbon itu sama dengan 1 mol. Nah, sama dengan 1 mol ya. Nah, 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikel atau atom. Nah, satu atom itu memiliki 12 SMA, satuan massa atom. Nah, jadi antara satu atom dengan 1 mol itu memiliki angka yang sama. Ya, memiliki angka yang sama. Kalau satu atom itu 12 satuan massa atom, sedangkan 1 mol itu 12 gram. Itu 12 gram. Jadi satuan massa atom itu bisa kita gunakan angkanya untuk menghitung berapa banyaknya gram yang diperlukan pada 1 mol, ya, yang diperlukan pada 1 mol. Maka ini dinamakan massa molar. Oke. Nah, kita langsung ke soalnya saja. Tentukan massa molar dari atom molekul berikut ini. Nah, jadi di sini adalah satuan massa atom ya. 23 ini satuan massa atom Na. Jadi bukan massa molarnya, karena massa molar itu kan 1 gram per mol ya. Jadi pada keadaan 1 mol itu berapa gram dia. Nah, berapa gram. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa banyaknya satuan massa atom itu bisa digunakan untuk menghitung berapa banyak gram yang harus digunakan diperlukan untuk menghitung 1 mol. Nah, jadi kalau satuan massa atomnya menyatakan 23, berarti untuk menghitung molnya kita perlu sebanyak 23 gram Na. Maka di sini massa molarnya menjadi 23 gram per mol. Nah, kemudian begitu juga dengan molekul. Ini juga kita bisa gunakan untuk molekul. Ketika massa molekul relatif 60, berarti 60 SMA, satu massa atom, itu ukuran atomnya ya. Nah, ukuran atom ini kita bisa gunakan untuk menghitung banyaknya 1 mol pada senyawa tersebut. Jadi kalau MR-nya 60, cukup kita menghitung 60 gram urea, berarti itu 1 mol. Nah, itu dia. Jadi sama. Contoh soal kelima. Nah, ini contoh soal yang kelima. Nah, tentukan massa dari 5 mol CaCO3 dengan MR CaCO3 sama dengan 100. Nah, ini kita diikuti persamaan dalam hitung massa kalau diketahui mol dan massa atom relatif. Nah, jadi ini massa atom relatif SMA ini
bisa kita ambil menjadi 100 gram CaCO3 itu sama dengan 1 mol. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja. 5 dikali 100 itu 500 gram. Berarti massa CaCO3 itu kalsium karbonat ya, itu adalah 500 gram. Nah, sekarang volume molar ya. Nah, volume molar itu adalah menghitung mol pada keadaan gas, pada molekul atau senyawa yang memiliki wujud gas. Nah, jadi volume molar gas adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu ya, pada suhu dan tekanan tertentu. Nanti ada namanya STP, standar temperature pressure. Nah, juga saya akan beritahu RTP, room temperature pressure. Jadi akan ada 2 ya. Kalau di sini 1 diberitahu. Nah, pada keadaan standar itu adalah keadaan di mana suhu 0 derajat dan tekanan 1 atm. Tekanan 1 atm ini tekanan pada dataran rendah ya, bukan dataran tinggi. Itu tekanan 1 atm. Nah, kalau misalkan ingin pada tekanan tertentu, berarti kita perlu alat, atau kita ingin tekanan secara alam ke dataran tinggi saja, maka tekanan itu turun. Nah, kemudian volume molar gas adalah 22,4 liter. Nah, perhitungannya adalah volume pada keadaan STP itu sama dengan mol dikali 22,4. Jadi untuk suhu dan tekanannya tidak perlu kita masukkan ya, temperatur dan pressure-nya itu tidak perlu kita masukkan ke rumus, dan dia sudah ada rumus tertentu. Nah, tetapi keadaannya tuh harus suhunya 0 derajat. Jadi rumus ini bisa digunakan kalau suhunya itu 0 derajat dan tekanannya 1 atm. Nah, tapi kalau suhunya itu lebih atau kurang dari 0 derajat, berarti rumus ini tidak bisa digunakan ya, rumus ini tidak bisa digunakan. Nah, kemudian ada namanya RTP ya, RTP, ada STP, ada RTP. Nah, tadi STP. Nah, standar temperatur pressure. Nah, juga ada namanya RTP, room temperatur pressure. Nah, kalau ini STP-nya suhunya itu harus dalam keadaan 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm. Jadi keadaan ini harus disesuaikan dulu atau dipenuhi dulu, baru rumusnya bisa digunakan. Jadi volume sama dengan N dikali 22,4 liter. Nah, ini baru bisa digunakan. Nah, kalau room temperature pressure itu adalah suhu dan tekanan pada keadaan ruangan. Nah, keadaannya apa? Keadaannya adalah yang harus dipenuhi suhunya itu 25 derajat Celcius. Nah, 25 derajat Celcius itu adalah keadaan ruangan ya, pada dataran rendah ya. Nah, misal rumah atau sekolah atau gimana, itu suhunya itu adalah 25 derajat Celcius suhu ruangannya. Nah, kemudian biasanya 25 derajat Celcius. Nah, tekanannya itu 1 atm. Nah, ketika keadaan ini terpenuhi, maka yang kita gunakan adalah rumus V N dikali 24,4 liter. Nah, 24,4 malah. Nah, ini beda ya. Jadi kita lihat keadaannya dulu. Nah, baru digunakan rumusnya, karena rumusnya beda. Kalau STP itu N dikali 22,4, kalau RTP itu N dikali 24,4. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, tentukan volume 0,5 mol CO2 pada keadaan STP. Berarti kita menggunakan rumus 22,4. Berarti 0,5 dikali 22,4. Setengah dikali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Nah, di sini
tentukan volume 8 gram gas O2 pada keadaan STP, airnya O16. Nah, ingat rumusnya itu keadaannya sudah terpenuhi ya. Di sini dibilang keadaan STP berarti sudah terpenuhi keadaannya. Nah, cuman kita ke rumusnya. Rumusnya itu adalah mol. Sedangkan diketahui di sini adalah massa. Artinya kita harus ubah dulu ke bentuk mol. Bagaimana kita bisa mengubah dalam bentuk mol? Berarti massa dibagi dengan AR. Jadi 8 dibagi 16 sama dengan setengah. Nah, jadi setengah mol. Setengah dikali dengan STP-nya. Bukan setengah ya. 8 bagi 16 itu sama dengan seperempat ya. Seperempat. Oke, ini Avan ya. Maaf ya. Nah, di sini O2 ya. Jadi seharusnya dikali indeks dulu untuk ininya. Ini disebut molekul unsur ya. Jadi nggak hanya pakai AR, ini pakai MR karena ini termasuk molekul unsur. Jadi O2 itu termasuk molekul unsur, berarti 2 dikali 16 sama dengan 32. Jadi 8 dibagi 32. Ya, 8 bagi 32 itu 0,25, baru dikali dengan 22,4, maka didapat 5,6 liter. Nah, begitulah untuk konsep mol pertama ini. Nanti pada pertemuan berikutnya, nah, kita akan ke konsep mol kedua. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep mol yang kedua. Itu saja yang saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.